Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para undangan, anak-anakku, mari kita bersama-sama pada sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan maunah oleh Allah untuk hadir dalam rangka acara program pengajian dan santunan serta acara wakaf Al-Quran. Mudah-mudahan yang hadir ini semua menjadi ahlul Quran semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi generasi Al-Quran. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah menjadi generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Anak-anakku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang berguna kepada manusia yang lain. Oleh sebab itu, kalian akan menjadi hebat, kalian akan menjadi bermanfaat manakala mempunyai manfaat kepada teman-teman. Kalau misalkan temannya butuh bantuan, mohon dibantu. Nah, harus membantu, tidak boleh, karena sebaik-baiknya anak itu adalah yang sering membantu teman-temannya. Beli jogocong itu juga ya, tidak membantu ya. Nah, mulai sekarang harus saling berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mampu mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Makanya kalian nakal, tidak boleh malas untuk belajar Al-Quran. Nah, saya tanyakan Mas Azam, kalau tiap hari ngaji, alhamdulillah. Kemudian Mas Rafa ngaji, alhamdulillah. Berarti kalian itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian termasuk anak yang bagus, anak yang hebat. Kenapa? Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak yang hebat itu bukan nilainya yang 100, bukan nilainya yang A, tetapi anak yang hebat itu adalah orang yang mencintai Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan perajukan ini kalian, Mas Azam dan Mas Kafat dan mas-mas yang lain, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apa sabdanya? Alimu auladakum ala salasati khisolin. Ajarkan putra-putri kalian itu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta terhadap nabi kalian. Nah, coba saya tanyakan, nabi kalian itu namanya siapa coba? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa hubbi ahli baitihi, dan senang kenal terhadap keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya tanyakan, siapa saja keluarganya Rasulullah? Coba istrinya Rasulullah siapa?
Tidak tahu. Putrinya Rasulullah siapa namanya? Aminah. Nah ini perlu belajar ya. Jadi salah satu istri Rasulullah itu namanya Sayyidah Khadijah. Kemudian mempunyai putri namanya Fatimah Zahra. Nah kalian itu harus tahu, harus mengerti, harus hafal. Coba saya tanyakan, siapa di antara kalian yang kenal pemain sepak bola? Artis? Yang siapa? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting apa? Mas Rafa, siapa yang kenal? Gus Ikis. Gus siapa? Nah, jadi kalian harus mengenal, harus tahu siapa keluarga Rasulullah. Jadi mungkin ke depan ini PR untuk kalian. Yang pertama kalian harus tahu istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua kalian harus tahu siapa putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian harus tahu siapa pamanda Rasulullah. Siapa bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus tahu itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah nabi kita. Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sedikit akan membaca sebuah hadis. Kitab ini namanya Irsyadus Sari, karya dari Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Nah ini kitabnya, ini biar tahu, ini seperti ini kitabnya ya. Makanya Mas Azam harus bisa baca kitab kuning, ya, harus belajar kitab kuning, tidak ada harkatnya, harus bisa, ya. Makanya nanti belajar untuk, ya. Coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hasada. Saya akan membaca kitab dengan bahasa Jawa dulu. Dengarkan ya, saya akan membaca kitab dengan bahasa Jawa. La hasadah ora kepingin iku maujud illa angin fitna ini ing dalem siji loro. Nopo iku rajulin nyatani wong kang lanang ata kang paring hu ing rajul Allahu sapa Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Pakai bahasa Madura, Mas. La hasada ta oleh ki ponika maujud illa ani fisna ini dalam dua perkara. Napa kak ditok rojulin nyata setok orang laki atas seapare hu dek karojul Allahu posera Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'ana de Al-Qur'an. Jadi tidak boleh hasud, tidak boleh dengki, tidak boleh sirik kecuali dua hal. Apa itu? Boleh kita iri kepada siapa itu? Rojulin, kepada seorang laki-laki, atau Allah yang Allah memberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Allah memberikan kemampuan teman-temannya hafal Al-Quran 30 juz. Kalian boleh iri itu. Kenapa? Kenapa saya ya kok tidak bisa hafal Al-Quran? Padahal sama abi, umi, ayah itu dikasih uang sama. Kenapa teman saya hafal Al-Quran kok saya tidak hafal Al-Quran? Makanya kalian boleh iri apabila temannya kalian itu sudah hafal Al-Quran. Coba saya tanyakan, Mas Azam sudah hafal berapa juz? 30 juz. Subhanallah. 30 juz apa juz 30? Enggak, itu ada yang jauh, maksudnya 1 juz sampai
30 hafal nggak dia baca-baca. Oh, baca-baca kayak gitu ya. Berarti juz 30 berarti itu ya. Dan alhamdulillah Mas Azam sudah hafal juz 30. Coba saya tanyakan. Mbak Zahwa sudah hafal berapa juz? 2 juz. Juz apa saja? 2 juz 30 juz 29. Aplaus, tepuk tangan untuk Mbak Zahwa. Tepuk tangan. Kemudian Mas Rafa sudah hafal berapa juz? 1. Juz apa itu? Juz apokat, juz jambu apa? Juz apa? Juz buah? Juz 30, juz amma itu ya? Juz amma, alhamdulillah. Juz amma, alhamdulillah. Kemudian yang lain, Mbak Imelda. Mbak Imil, mana Mbak Imil? Hafal berapa juz sudah? 2 juz. Juz berapa saja? Juz 29 sampai juz 30. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya sampai tuntas hafal 30 juz. Apa hikmahnya? Hikmahnya anak yang hafal Al-Quran itu akan mampu mengangkat derajat orang tua. Anak yang hafal Al-Quran itu akan mampu menghapus dosa-dosa ayah ibu kita yang sudah meninggal. Anak yang hafal Al-Quran itu kelak di surga akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua. Anak yang hafal Al-Quran itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang hafal Al-Quran itu hidupnya akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka jangan bosan-bosan, jangan malas-malas untuk belajar Al-Quran. Nah, kebetulan sekarang bulan suci Ramadan, kalian harus tadarus. Nah, coba saya tanyakan, Mas Azam tadarus enggak? Iya. Tadarus di mana? Jam berapa itu? Jam 5 pagi ya? Jam pagi, alhamdulillah. Tadarus. Kenapa? Ini biasanya tidak tadarus. Kenapa tidak tadarus, Mas? Tidak tahu. Nah, ya sudah, nanti tadarus. Tadarus itu adalah Itu tidak apa. Nah, tadarus itu apa? Tadarus itu adalah belajar, sama-sama belajar. Kalau hurufnya salah, makhorijnya salah, sifat-sifatnya salah, tajwidnya salah, itu lalu kemudian diperbaiki. Misalkan Mas Azam baca, Mas Azam salah bacaannya, hukumnya itu gunnah. Begitu. Tidak hanya sekedar baca, tetapi di antara satu sama lain saling ada memperbaiki. Gitu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kalian semuanya dijadikan penghafal Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan kalian yang hadir ini senantiasa senang mencintai Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulin atahullaha malan. Seorang laki-laki yang diberikan kemampuan secara finansial, diberikan uang banyak, diberikan duit banyak, lalu kemudian duitnya itu fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, tetapi uangnya itu tidak untuk dirinya sendiri tapi berbagi dengan orang lain. Misalkan fakir miskin dibantu, ini saya punya uang 5.000, ini barangkali untuk Sano. Nah, begitu cekeng-cekeng. Cek cerek bin briken bin dalam cepleng itu. Jadi tidak boleh. Makanya kalian kalau diberikan rezeki oleh Allah, diberikan uang banyak, uang saku lebih, maka berbagi dengan teman-temannya yang kemungkinan itu tidak mempunyai samu. Gitu ya.
ayati, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ahlul Quran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini barokah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan ini mampu mengalirkan pahala kepada kedua orang tua kita, kakek-kakek kita yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, sukuhan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.